teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu ya, Rabu 25 Agustus 2021. Saya pakai kalender aja, biar gak salah-salah lagi kayak kemarin deh. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Buat untuk pengumuman grupnya, buat teman-teman yang sudah menunggu grup dari Cuan-Cuan Saham, insya Allah weekend besok antara Jumat, Sabtu, Minggu atau 3 hari kita akan mulai buka grup, dan untuk yang bulan September seperti itu. Jadi tunggu aja, stay tune, informasinya pasti akan saya publikasikan ke YouTube untuk grup yang sudah dibuka. Terus juga buat teman-teman yang mau kasih tip atau donasi atau support untuk Cuan-Cuan Saham, bisa. Caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti akan saya balas kalau sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Dan nanti di grup juga ada, saya merencanakan ada Zoom sih. Jadi setiap waktu tertentu kita bisa live bahas-bahas. Stay tune aja pokoknya untuk grupnya, oke? Pokoknya saya mencoba memberikan yang terbaik lah untuk di grup itu nanti. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksi 11,396 triliun. Mengecil ya dari kemarin rata-rata 12-13. Oke, mantap ternyata. Dengan pergerakan asing hari ini net buy cukup besar kalau dibandingkan kemarin-kemarin ya. 789 miliar. Angka yang cukup besar kalau menurut saya. Dengan net buy terbesar dipegang oleh Bank BCA. Ini BBCA ini tinggal tunggu tunggu breakout doang sih. Serius, ini dari akumulasinya udah bagus sekali BBCA ini. BBCA 359,1 miliar, Bukalapak 99 miliar, Bank Mandiri 89,3 miliar, Astra 54,1 miliar, Telkom 33,8 miliar, Kalbe Farma 21 miliar, dan Unilever, nah tumben-tumbenan nih, nanti kita cek ya Unilever ya, kayak dia bosen dibully nih, 19,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, oke, ada Daro 46,8 miliar, INKP 23 miliar, Era 21,5 miliar, DMMX 20,7 miliar, BBNI 20,4 miliar, Tower 18,3 miliar, dan TBIG 9,5 miliar, Film 9 miliar. Nah, tapi ini sepertinya kita cuma bisa analisa teknikal aja teman-teman. Oh, sudah bisa ternyata. Tadi saya lihat, saya error soalnya. Saya buka Stockbit-nya error, dan ternyata sekarang sudah bisa. Ya, ini rezekinya teman-teman. Tadi saya udahlah teknikal aja, ini Stockbit-nya error, nggak bisa dibuka. Nggak usah pakai bandarmologi dulu hari ini. Kita baca pakai volume aja. Tapi ternyata bisa. Wah, ini rezeki subscriber soleh nih. Masuk ke technical IHSG, hari ini kelihatan sekali kalau IHSG itu tertahan resisten di area sini ya, yang kemarin saya kotain, dan masih belum berhasil breakout. Closingnya pun bahkan di bawah ya, 6113. Cuman kalau saya lihat candle intraday di RTI, waktu mau closing tuh dia ditarik ke atas. Ya, jadi orang-orang pada serok waktu akhir-akhir tuh. Sempat open langsung tinggi, gagal breakout, turun dulu, sempat rebound, turun lagi, dan akhirnya ditarik waktu closing. Nah, banyak juga teman-teman yang kemarin ngingetin saya ya, Mas itu ada gap di bawah, ada gap di bawah gitu. Ya, bisa juga ditutup dulu. Dan kalau kita lihat dari trennya IHSG sih, memang gap itu pasti ditutup. Walaupun kemarin saya cuman berharap kayak yang ditutup gap daily aja lah, intraday nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat selama masa konsolidasi ini ya, mau gap daily, mau gap intraday, itu semuanya pasti ditutup. Dan kalau misalkan memang itu benar, artinya IHSG ada potensi ke 6.500
Ingat, itu adalah ada potensi. Yang artinya kalau terjadi ya dia bakal ke sana. Tapi kalau misalkan enggak, ya bisa juga dia langsung breakout dan nutupnya sebulan ke depan, sebulan lagi pun bisa juga kan. Tuh kayak misalkan saya kasih contoh yang waktu di sini. Mana nih? Nah, ini ya. Oh, sorry, ini cepat nutupnya gapnya. Mana yang nutup lama ya, saya lupa. Nah, misalkan saya kasih contoh ini ya. Pada waktu bulan ini 7 Januari IHSG open gap sampai daily-nya juga open gap, terus dia ditutup gapnya baru tanggal sekitar 26 Januari. Tuh, jadi 1 bulan sekitar 3 mingguan ya gapnya baru tutup. Yang artinya kalau ada gap, ada potensi untuk tertutup, tapi waktunya kapan nggak tahu juga. Kayak misalkan kita contoh kayak HMSP, gudang garam, itu dia masih banyak gap di atas tuh. Kalau teman-teman trading buy gap, ya silakan juga. Suatu saat pasti ketutup itu. Saya jamin suatu saat pasti ketutup. Cuman kapan waktunya nggak tahu juga ya. Siapa tahu 20 tahun ke depan kalau bisnisnya HMSP gudang garam udah jadi rokok elektrik gitu, rokok digital. Nah, itu siapa tahu asapnya nanti download di internet gitu ya. Rokok digital terus nanti harga sahamnya naik terus gapnya ketutup. Nah, itu siapa tahu kan bisa juga. Jadi yang terpenting tetap teknikalnya. Dan tadi saya sebenarnya ngelihat juga kalau di intraday ya, mungkin kita pakai candle 15 menit, kita menyelam agak dalam. Nah, saya sebenarnya tadi lihat di sini, saya kira ini ketika IHSG nyentuh resisten ya, terus dia turun, saya kira dia mau bikin inverted cup handle. Tapi sepertinya memang udah hit ya targetnya ya waktu di sini. Ini kan ada inverted cup handle, breakout, terus turun. Dan target penurunannya ada di sekitar sini. Pas dia udah hit dari targetnya. Seperti itu. Dan menariknya dia ada potensi lagi untuk membuat inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tuh, dan closingnya pun pas di area neckline lagi. Jadi artinya saat ini IHSG posisi sedang ada di resisten. Tuh. Ini setelah dia breakdown, bisa aja pullbacknya di sini. Nah, terus ini bisa aja dia mau reversal gitu. Cuman posisi sekarang adalah IHSG sedang berada di area resisten gitu. Dan ada potensi untuk gap di bawah ketutup. Intinya adalah hari ini IHSG itu masih kena resisten di area 6115 sampai 6130-an ya. Dan masih belum berhasil breakout seperti itu. Jadi ya ya itulah keadaannya. Dan sebenarnya kalau by teori ya, bukan by teori juga sih, ketika kena resisten dan tidak berhasil breakout, itu bakalan ada potensi untuk koreksi seperti itu. Dan kalau saya rasa sih, kalau misalkan dia mau koreksi ya bisa aja sampai 60-30 ke area 60-30 untuk nutup gapnya dulu. Cuma nanti kita lihat apakah itu bakalan shadow doang atau mau gimana, ya itu bakalan belum tahu tuh. Nah, karena roadmap atau skenario ini penuh dengan asumsi-asumsi, yang kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah batasi resikonya gitu. Dengan cara apa? Ya kita punya patokan support resisten. Makanya itulah gunanya kenapa kita punya patokan support resisten, kenapa kita punya technical analysis gitu. Karena kalau misalkan kita nggak pakai technical analysis, kita nggak tahu levelnya itu sekarang di mana gitu. Dan saya pun punya skenario naik, punya skenario turun juga. Tapi ya tetap harus dibatasi resikonya dengan sebuah technical analysis gitu. Jadi ketika ini support resisten belum berhasil breakout gitu, ada potensi turun berarti. Atau misalkan support belum tidak berhasil dijebol, berarti ada potensi rebound seperti itu. Dan kalau untuk posisi sekarang sih support terdekatnya berarti ada di area sekitar 6070 sampai 6050. Tuh. Tapi kalau misalkan dia jebol, nah bisa ke 6030 untuk menutup gap. Tapi kalau misalkan nggak ditutup sekarang pun juga bisa juga gitu. Entah nanti IHSG ke mana, ke sekitar sini dulu 6400 terus habis itu nutup gap kan bisa juga kan kayak gitu. Jadi nanti kita lihat aja untuk potensinya. Dan agak riskan sebenarnya full porsi ketika IHSG baru ada di resisten. Dan kalau misalkan bantingan ya bakalan agak dalam gitu. Tapi kalau misalkan breakout ya bisa naik seperti itu. Untuk indikator terlihat IHSG sebenarnya sudah menguat ya dari histogramnya. Untuk MACD pun juga mengarah ke atas mau golden cross. Tinggal kita tunggu aja
Semoga berhasil golden cross dan IHSG breakout 6250, 6260 terus ke target sekitar 6400 sampai 6500 dari target cup handle-nya. Seperti itu. Jadi bisa digunakan patokan untuk sekarang, resistennya di sekitar 6115 sampai 6130, untuk supportnya di area 670, 6070 sampai 6050. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk IHSG. Yang penting ingat selalu, mau bullish pun, ini baru macet-macet nih laptop saya. Mau IHSG bullish ataupun IHSG bearish, kalau menurut saya pesannya tetap sama, selalu batasi resikonya. Seperti itu. Dan tapi kalau dilihat dari keadaan sekarang, ya jelas ini BBCA diakumulasi, terlihat mau breakout. Ya saya rasa setidaknya mungkin bisa juga ini BBCA event stock splitnya ya, karena stock split itu acara yang bagus juga untuk sebuah emiten. Seperti itu. Jadi itu bakal menarik IHSG juga. Sebentar saya pause dulu ya. Itu tadi untuk IHSG, saya ulangi lagi untuk resisten terdekat sekitar 6115 sampai 6130. Kalau breakout lanjut ke 6260, 6250-an. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil breakout, ada koreksi potensi ke 6050 sampai 6070. Kalau jebol bisa ke 6030. Cuma untuk skenario masih sama kalau menurut saya. Cup handle, tinggal tunggu waktu breakoutnya aja. Udah kelihatan jelas kok dari big bank, blue chip yang diakumulasi ini. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari BBCA masih belum breakout, masih sama aja analisanya. Bisa cek analisa BBCA terakhir, yang apalah sekalian bahas aja lah, udah agak lama. Nah, hari ini BBCA tetap sama di neckline ya, atau mungkin kalau kita tarik neckline itu sampai 33100. Nih, karena sebelumnya ada shadow sampai ke sana. Ini 33100, bukan shadow sih, body candle ini. Ini sampai 33100 juga, seperti itu. Jadi mungkin konfirmasinya adalah ketika BBCA breakout 33100 dengan volume yang besar. Tuh, dan nanti dia bisa jalan dengan target ke 36.150-an, seperti itu. Targetnya adalah target dari double bottom. Ini ada bottom 1, ada bottom 2, atau mungkin bisa juga kita pakai bullish flag. Kelihatan ada bullish flag ya di sini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dengan target ya sebenarnya sama aja sepanjang tiang benderanya. Ketemunya juga sama aja kayak double bottomnya tadi. Seperti itu. Dan kalau saya lihat dari flow asingnya ya, ini saya rasa sih 100% bakal breakout. Tinggal sabar-sabaran menunggu waktunya aja gitu. Karena asingnya konsisten terus ya, masukin terus ke BBCA. Jadi udah kelihatan lah tanda-tanda breakoutnya. Teman-teman kalau misalkan pengen cuan pasti ya kayak gini, bukan pasti juga sih ya. Tapi potensi cuan yang aman untuk BBCA ini bisa masuk selama dia masih di bawah 33.000 lah, itu masih oke. Dengan target ke 36 ribuan, nah itu sekitar 9%-an ya. Tapi kalau mau TP di resist yang dekat target sebelumnya ya sekitar 35.600-an ini. Cukup menarik untuk BBCA. RSI-nya pun juga udah kalau kita lihat sebenarnya dia udah masuk area overbought. Udah area jenuh beli ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, dia sebenarnya baru breakout RSI 62. Itu breakout RSI 62 itu artinya saham bullish. Seperti itu. Jadi cukup menarik kalau menurut saya. Bahkan dia kalau misalkan koreksi pun gak ada divergent. Artinya kenaikan terakhir ini ada dukungan dari market. Ini ya, indikatornya ke atas, harga sahamnya juga ke atas. Jadi kalau misalkan nanti dia dead cross ya nggak masalah, koreksi biasa. Tapi harusnya enggak sih, tinggal tunggu breakoutnya aja. Atau mungkin dia mau bikin cup handle ya bisa juga ya. Misalkan dia turun lagi, sekalian nutup gap IHSG ya di 6030. Ke sini dia 32.000 nutup gap, terus bikin handle gitu pun juga bisa. Yang pasti untuk sekarang, posisi sekarang di bawah 33.000 ya. Teman-teman siap cash untuk beli sampai 32.100. Gitu aja. Selama di 33.000 cicil terus, masukin terus cicil. Itu nanti kalau dia sampai 32.000 nutup gap, masukin terakhir paling banyak. Nah, habis itu tinggal tunggu breakout. Tapi kalau nggak sampai nutup gap ya masukin lagi setelah dia breakout pun juga nggak apa-apa.
Nih. Dan yang menarik di BBCA adalah ini sih sebenarnya. Nah, ini sih. Asingnya yang konsisten masuk terus ini. Kelihatan asingnya masif banget di BBCA ini. Dan ini udah indikasi yang bagus. Karena memang saham-saham kayak gini bandarnya asing ya. Kalau asingnya keluar ya nggak kemana-mana juga sahamnya. Tapi kalau asingnya masuk, itu baru menarik. Itu untuk BBCA. Lanjut coba kita langsung cek Unilever. Yang akhirnya berhasil hijau. Dan asing pun net buy juga. Nah, kita lihat apa yang terjadi di Unilever ya. Nah, kemarin saya bilang targetnya sekitar 4.000-an dan ternyata benar dia sampai 4.000 sampai 4.100 ya. Dia bikin candle pembalikan arah. Artinya dia sudah tidak membuat low baru. Low terakhirnya di 40.30. Setelah itu dia tidak membuat low baru dan hari ini naik. Bahkan sampai ada open gap nih kayaknya. Kemarin 4.100, hari ini low-nya nggak ada gap. Cuman volume kali ini tidak terlalu besar untuk reboundnya ya. Cuman yang bagus adalah dia sudah golden cross, berhasil golden cross konfirmasi. Tapi kalau dilihat nggak ada divergent untuk dari swing terakhir. Oke, sepertinya ada divergent ya. Ini sahamnya turun banget. Sedangkan indikatornya cenderung ke samping doang. Cukup menarik Unilever ini, apakah ini tanda-tanda rebound? Bisa aja kalau menurut saya. Dengan target rebound dia ada ke sini sekitar 4.400-an. Nih target rebound dia. Cuman ini masih belum ada konfirmasi ya untuk berbalik arah. Ini masih bisa dead cat bounce doang gitu. Jadi dia naik terus bisa turun lagi. Seperti itu. Kalau tunggu konfirmasinya kapan? Ketika dia bikin swing low. Nanti kan dia kan naik nih sampai sini sekitar 4.500-an ya, 4.480. Nah, ketika dia turun, kalau dia membuat higher low, nah itu adalah konfirmasi untuk entry-nya seperti itu. Cukup menarik dan kalau kita lihat kita coba lihat view besar ya. Kita masuk ke candle 1 bulan, siapa tahu kita menemukan sesuatu. Oke. Kalau dari candle bulanannya sih sebenarnya ya tidak ada divergent juga. Cuman yang bagus adalah RSI-nya udah masuk area oversold. Sebelumnya Unilever tidak pernah masuk area oversold sama sekali. Baru tahun 2021 ini Unilever masuk area oversold. Nah, dan apa ya? Ini sebenarnya bisa kelihatan juga loh teman-teman. Maksudnya gini. Ini kan dia high-nya kan sekitar 11.540 ya. Kalau kita tarik benar-benar dari swing awal ya, ini bisa aja 0,618. Karena bisa aja dia 4.000 kan, kalau 10.000 kurangi 60% kan sekitar 4.000-an kan. Jadi bisa aja ini udah sampai ke titik koreksinya dia. Bisa saja. Misalkan kita tarik dari swing besarnya ya, dari awal. Oke, udah lewat dikit. Seperti itu. Ya, yang penting intinya adalah batasi resiko aja. Dan harusnya kalau saham kayak gini mau reversal, itu pasti kelihatan kok. Jadi buat teman-teman yang mau average down dan lain sebagainya, kalau saran saya ya, alangkah lebih baik tunggu dia konfirmasi. Setidaknya gini, siapa tahu dia mau bikin inverted head and shoulder ya, ini kelihatan ada calon-calon. Misalkan dia ke sana, sekitar sini ya, 4.440-an tadi, terus turun ke sini, sekitar 4.220. Nah, habis itu teman-teman bisa entry di situ, karena dia ada calon inverted head and shoulder. Aduh, maaf sepertinya saya pause lagi. Seperti itu. Intinya adalah kita tunggu konfirmasi dulu aja, mendingan teman-teman jangan buru-buru. Ini kalau saran saya, tapi kalau teman-teman suka cari bottom fishing ya, cari saham paling bawah, average paling bawah ya silahkan juga. Cuma itu resiko besar karena bisa aja menangkap pisau jatuh. Kalau dilihat dari volume juga memang udah semakin kelihatan sih. Dia semakin turun, tapi volumenya semakin kecil. Artinya penurunan semakin lemah juga. Ini bisa kita terapkan kalau saham baru naik ya. Dan kalau baru turun pun bisa kita pakai juga. Seperti itu. Untuk divergensinya sih tadi lumayan, indikator ke samping tapi harganya ke bawah, cukup menarik, mirip-mirip lah sama si INKP Tekim itu, kertas-kertasan. Jadi seperti ada momentum, cuman saran saya lebih baik tunggu konfirmasinya dulu. Walaupun udah ada konfirmasi awal ya, dia ada golden cross, tidak membuat low baru, tapi takutnya ini adalah dead cat bounce. Setidaknya kalau misalkan teman-teman masuk sekarang, harus siap taking profit, jangan di hold dulu. Karena kalau dia dead cat bounce doang, bisa ketarik lebih dalam. Tapi kalau mau di hold, tunggu ketika dia bikin pattern pembalikan arah. Entah nanti dia bikin cup handle, siapa tahu dia mau gini ya. Ini cup. Terus nanti dia bikin handle di sini 4.800 bisa juga. Misalkan kayak gini nih, biar ada inspirasinya nih. Nih misalkan ya. Nah, ini dia mau bikin cup
Terus ini kan supportnya di sini berarti 4.800 nih. Nah, terus nanti dia bikin handle. Nah, nanti teman-teman masuknya di sini aja di 4.800 waktu dia buat higher low seperti itu. Kalau yang serok-serok di bawah biar urusan bandar lah, dia yang gerakin harga, kita ngikutin mereka aja. Jangan nekat karena takutnya bisa disembelih turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Itu untuk Unilever. Oh, kalau dalamnya memang akumulasi asingnya itu udah dari lama sebenarnya Unilever ini, tapi sempat keluar lagi ya asingnya, dan ya sekarang mulai naik lagi. Ke bandarmologi dan foreign flow-nya Unilever, dia sebelumnya belum ada akumulasi kelihatan ya. Bandar movementnya pun juga masih turun terus. Tapi yang bagus adalah asing itu udah mulai bergerak sebenarnya dari di Unilever sejak lama. Dia sempat ambil barang, tapi sempat dikeluarin lagi, dan masih ada sisa barangnya kok kalau kita menyimpulkan dari data yang ada. Itu cukup menarik, cuman kita sebagai trader, saran saya lebih baik tunggu konfirmasi dulu aja. Takutnya ini masih ditarik lebih dalam, seperti itu. Itu Unilever. Lanjut, coba kita cek. Oke, ini sepertinya ada yang menarik dari nikel. Kita coba cek Antam aja mungkin ya. Ada Inco, ada Antam, kita coba cek Antamnya aja. Kemarin udah kita cek, siapa tahu dia merespon harga nikel hari ini. Nah, hari ini Antam naik 1,32% ya. Dia rebound setelah sampai low di 2240. Cukup menarik karena nikelnya juga sudah rebound. Sebenarnya masih belum beda jauh ya sama analisa kemarin. Saran saya lebih baik tunggu dulu nikel ini breakout sini 19.800an ini ya, 3 candle terakhir ini. Atau kalau enggak ya sekalian tunggu dia breakout 20.000 ini. Kalau dia udah breakout baru aman kalau menurut saya. Karena ini bisa juga dia mau reversal pun bisa juga ya, karena kena resisten. Siapa tahu dia mau bikin handle, nah terus nanti atnapnya ikut keseret ke bawah kan bisa juga. Seperti itu. Itu untuk dari nikelnya ya. Dia udah rebound tapi masih belum berhasil breakout untuk si nikel ini. Nah, kalau kita cek Antamnya, dia juga sebenarnya dekat sama area support. Itu di area 2200-an sampai area ya 2200 sampai 2100-an lah. Itu area supportnya Antam. Dan sekarang dia baru dekat di area 2300. Untuk histogramnya pun udah kelihatan menguat juga Antam ini, kayak tanda-tanda mau golden cross ya, walaupun masih belum terjadi. Tapi kalau dari volumenya masih sepi juga. Ini dua sisi bagus juga. Ketika dia turun volumenya semakin mengecil, artinya penurunan semakin lemah ya. Dan ketika hijau dia volumenya cukup besar. Seperti itu. Yang penting intinya batasi resiko aja, tinggal disesuaikan dengan style teman-teman. Kalau teman-teman suka buy on weakness, di hold jangka panjang ya beli aja di sekarang ini gitu. Dengan catatan stop loss harus ketat karena bisa juga nikelnya nggak jadi breakout seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman suka buy on breakout tunggu konfirmasi ya setidaknya tunggu dia breakout sini aja 2430. Nanti dia bisa double bottom 1, bottom 2, targetnya bisa 2800-an mungkin ya. Seperti itu. Untuk Antam, cuman saran saya itu lebih baik tunggu setelah tadi dia breakout nikelnya. Seperti itu. Dilihat dari bandarmologi hari ini ada big akumulasi untuk si Antam ini. Ada big akumulasi dari broker AT, YU, CG, total semua big akumulasi lah. Cukup menarik karena biasanya bandar ini tahu duluan ya. Jadi dia mungkin udah tahu nikel bakal mau di breakout kan atau bakal breakout atau bagaimana view mereka. Ya udah mereka mulai ngumpulin barang lagi bisa juga. Seperti itu. Yang penting batasi resiko. Itu untuk Antam. Dan biasanya yang lain teman-temannya mirip ya, nggak usah kita bahas semua untuk kali ini. Lanjut kita coba ke yang dijualin asing. Adaro kemarin udah kita bahas, bisa cek video kemarin aja buat yang cari tentang Adaro. Lalu INKP kemarin juga udah kita bahas, bisa cek video kemarin juga, hari kemarin itu masih bisa digunakan area-area krusial, area entry dan lain sebagainya. Kita coba cek ERA aja yang hari ini dijualin asing juga. Nah, hari ini ERA di supportnya lagi, closing di area 580. Ini resiko kecil sekali kalau menurut saya kalau teman-teman masuk di sini ya. Cuman stop lossnya harus benar-benar disiplin. Kenapa? Karena kalau misalkan gagal, ini bisa inverted cup handle ya. Ini cup, ini handle, breakout turunnya saya yakin bakalan dalam. Tapi kalau misalkan besok dia rebound, bisa bikin double bottom. Ini kan turun kan? Ini bottom 1,
Ini calon bottom 2. Tuh, cukup menarik kalau misalkan teman-teman dapat barang di 580 sampai 575 ya. Tuh, dan pasang stop loss mungkin bisa di bawah ya, kasih spare lumayan lah biar biar nggak kena false breakout seperti itu. Yang pasti sekarang era baru ada di support kuatnya. Tapi kalau dilihat dari volume sih penurunannya masih kurang oke. Kalau dari indikator dia ada potensi bikin divergen ya. Yang artinya kalau dia divergen pasti bakal cakep sekali untuk era ini karena harga ke samping sedangkan indikatornya ke atas. Cuman dia belum ada konfirmasi karena belum ada golden cross. Coba kita cek pakai candle kecil. Ini di 1 jam, siapa tahu kita menemukan sesuatu. 1 jamnya juga sama, masih belum ada golden cross. Kita coba ke 15 menit. Nah, oke. Cukup menarik, di 15 menit ternyata era sudah berhasil golden cross walaupun masih malu-malu ya, belum ada spike ke atas gitu. Cuman di 15 menitnya sudah golden cross dan sudah divergen. Nih, indikator ke atas, sedangkan harganya ke samping. Ada potensi rebound sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari volumenya sih masih kurang oke ya, karena volume turunnya cukup besar. Yang penting intinya sama, batasi resiko aja. Ini resiko kecil dan ada potensi rebound kalau menurut saya. Untuk si era ini dilihat dari indikatornya ya, setidaknya minimal ke sini lah. Minimal ke 620, dari 580 ke 620. Kalau dia bisa breakout 620 itu baru bagus. Itu bisa ke sekitar 670-an lagi ke resistennya dia. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak berhasil rebound ya dia jebol, wajib langsung exit. Karena ada cup handle ini ya, inverted cup handle. Ini cup, ini handle, breakout, dah turunnya lumayan dalam itu era. Cukup fair dengan keadaan sekarang ya. Masuk di area 570 sampai 580 seperti itu. Kita lihat dalamnya ternyata hari ini ada big distribution. Era mulai didistribusi lagi setelah dia diakumulasi ya. Dan kalau saya lihat era ini nurut sama bandarmologinya. Jadi kalau baru naik juga karena diakumulasi, kalau turun juga karena didistribusi. Seperti itu. Cuma kalau kita lihat dari bandar movementnya sih dia masih ada sisa barang juga. Bisa aja di cover lagi barangnya. Itulah konsep dari teknik scalping ya, menganalisa jual beli. Walaupun saya belum sampai ke sana juga. Dan aliran saya pun juga teknikal seperti itu. Yang penting batasi resiko aja, mau apapun analisanya tetap harus batasi resikonya. Yang paling penting di saham itu manajemen resiko seperti itu. Itu untuk era. Lanjut, coba kita cek di MMX yang ada di join asing juga. Ini di MMX sebenarnya posisinya menarik. Nah, TF-nya juga masih ngambil barang ya. Dia ini terlihat udah breakout dari area konsolidasinya kalau saya lihat dan sudah di retest. Ini cuman baru malu-malu jalan aja ini harusnya ya. Seperti itu. Dan kemarin pun juga kalau kita lihat masih belum ada divergen dari swing terakhir ya. Ketika dia dead cross di sini kan nggak ada divergen tuh. Karena harga ke atas, indikator ke atas. Artinya apa? Naiknya tuh masih disertai dengan dukungan market. Masih bagus untuk DMMX. Cuma untuk sekarang memang mungkin dia baru area reakumulasi ya. Karena kemarin kalau kita lihat TF-nya udah mulai distribusi. Tapi apakah jelek ketika dia didistribusi? Ya kalau menurut saya sih belum pasti jelek juga. Kenapa? Karena bandar itu bisa kehabisan duit juga teman-teman. Kalau dia akumulasi barang terus, yang terjadi apa? Bantingannya juga bakal cepat ketika dia kehabisan duit. Itu yang biasa terjadi dengan big player. Beda sama bandar ya. Big player serok, angkat ke atas, habis itu langsung diguyur. Dah. Terus posting di story Instagram. Gitu. Tapi kalau bandar kan beda. Dia bergerak berdasarkan story, ada latar belakangnya, habis itu ditarik sama dia pelan-pelan. Ada target harganya, ada patternnya, dan lain sebagainya. Dan memang sebenarnya distribusi itu bisa dilihat dari sebagai masa udah mau habis gitu. Tapi kalau misalkan dia diakumulasi ulang, nah itu jadi menarik seperti itu. Dan terakhir pegangannya yang pegang barang tuh si TF ini. Dan sampai hari ini pun TF masih ngumpulin barang lagi. Mungkin barang-barang yang dia udah take profit, dia serok lagi biar punya modal untuk diangkat lebih tinggi. Nah misalkan contoh nih, modal dia 100 miliar gitu ya. Dia tarik dari harga sini 680 sampai 3000, dah habis 100 miliarnya. Kalau dia nggak distribusi sama sekali, ya dia tinggal buang barangnya, bodo amat ARB 7 hari 7 malam kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia targetnya masih jauh, nah di sini sambil didistribusi. Jadi yang 100 miliar tadi saham, nah itu bisa mulai berkurang. Uangnya tinggal yang uangnya
masih kan ada profit juga tuh. Misalkan profitnya dia jadi berapa nih, dari 600 sampai ke 3000 ya dia ada profit misalkan jadi 20 miliar lah, misalkan jadi 200 miliar lah kayak gitu. Nah, di sini dia akumulasi lagi, habis itu ditarik lagi kayak gitu. Yang penting intinya adalah tetap technical analysis. Kalau teman-teman trader ya, trader silahkan pakai technical analysis. Itu paling penting kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman scalper ya bisa dilihat aja running trade-nya kayak gitu. Tapi kalau trader harus berpegang teguh dengan technical analysis. Bisa aja juga dia mau bikin swing lebih tinggi ya, swing barunya. Nah, memang kalau di MACD-nya belum kelihatan koreksi, tapi kalau di RSI-nya kelihatan divergent nih. Tapi RSI itu tidak sekuat MACD ya, karena dia leading, tapi tetap berefek. Ini ada tekuannya, harga ke atas tapi indikator ke bawah. Tuh. Kalau saya rasa dia ada arah ke 3200 untuk DMMX ini. Ada arah ke 3200 untuk retest area konsolidasinya lagi. Tapi kalau 3200 jebol ya mungkin bisa sampai sekitar 3070-an kalau nggak salah, supportnya si DMMX itu ada di sana. Seperti itu. Nah, kalau mau entry gimana enaknya? Ya enaknya kalau saran saya sih saham kayak gini cicil-cicil aja gitu. Cicil sampai worst case skenario 2900. Cuman kalau enggak ya sampai 3070-an udah oke lah gitu. Cicil terus selama dia belum jalan, cicil terus, nanti dia turun cicil terus, tapi stop loss-nya harus punya. Dan kalau stop loss, kalau saran saya sih di bawah 2910. Seperti itu. Jadi nanti ketika dia gagal untuk jalan lagi, reakumulasinya gagal, ya kita tetap ada stop loss untuk si DMMX. Cuman kalau menurut saya masih oke sekali kok. Kalau dan trennya mulai melemahnya kelihatan ya. Dia mulai geraknya tidak sekuat sebelumnya. Pergerakannya mulai 45 derajat lah. Nanti kita tinggal lihat aja apakah dia berhasil gimana. Di candle kecil 1 jam, barangkali kita menemukan sesuatu. Memang benar terjadi divergent ya di 1 jamnya ini. Ini harganya ke samping, sedangkan indikatornya ke bawah dan udah dead cross. Dan ada target turun bahkan bisa sampai ke 3080. 3200 kalau masih jebol 3080 itu bisa digunakan area untuk entry di area konsolidasinya dia. Tapi masih cukup menarik kalau menurut saya untuk DMMX ini. Seperti itu. Itu untuk DMMX. Lanjut coba kita cek yang apa ya? Kita coba cek yang merah-merah dulu aja. Ada apa aja nih? Kita coba cek baca kali ya. Jarang-jarang saya ngecek Bank Mini karena kalau menurut saya resiko sih kalau saya lempar di YouTube. Takutnya buat teman-teman kan yang nonton lumayan banyak tuh. Kalau misalkan teman-teman yang belum bisa ngikutin pergerakan saham kayak gini ya takutnya agak riskan sih untuk kalau saya lempar di grup. Tapi nggak apalah, mungkin buat pembelajaran aja. Tadi baca sempat naik sampai ke area resist lagi ya, 600-an. Lalu kalau dilihat guyurannya besar sekali nih, turun dengan volume sangat besar baca ini. Bahkan dia udah dead cross juga, artinya masih ada tanda pelemahan. Dan kemarin juga 2 kali di area sini ya, sekitar 600-an tuh ada guyuran yang besar sekali. Ini 2 sih, antara nggak jadi diangkat, antara ngeluarin orang yang ada di sini, kalau nggak ada berita buruk. Akhirnya diguyur. Jadi diangkat untuk diguyur kayak gitu, biar angkatnya nggak rugi banget. Karena ngangkat sama ngakumulasi itu butuh lebih banyak duit untuk akumulasi daripada ngangkat harga ya. Tapi ya tetap ada hitungannya seperti itu. Dan sebenarnya ada view bagus juga, mungkin kalau bisa terjadi ya baca ini. Dengan catatan dia nggak boleh jebol area 495. Tadi udah teman-teman lihat ada inverted and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head. Nah ini bisa aja dia mau bikin shoulder kanan. Tuh. Tinggal kita lihat aja apakah dia nanti benar bikin shoulder kanan. Syaratnya nggak boleh jebol dari 495. Kalau misalkan jebol ya mungkin tipis-tipis lah gitu. Yang penting nggak sampai ke agak dalam gitu, nggak juga. Jadi, aduh, mohon maaf ya teman-teman, ini mengganggu sekali. Error laptop saya nih. Nanti coba saya perbaiki dah. Nih ya, kita lihat 2 kali dia menyentuh area itu ada guyuran yang besar. Agak bahaya sih sebenarnya. Dan ada view positifnya juga. Siapa tahu dia emang mau bikin inverted head and shoulder, bisa juga ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tuh yang penting sama batasi resikonya. Dan kalau tahu info kayak gini harus gimana mas? Ya kalau benar-benar teman-teman mau eksekusi ya, masuk di 495 sampai 500,
tinggal pasang stop loss aja, misalkan stop loss di bawah 480. Kalau misalkan udah jebol 480 wajib out, jangan sampai kena ARB seperti itu. Tuh. Dan kalau saya lihat berita-berita udah mulai keluar, baca ini kayak tadi saya lihat di bisnis.com kalau nggak salah, itu dia mau diakuisisi OVO, merger dengan OVO dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau udah sampai ke fase berita ya, sebenarnya itu udah bukan fase yang bagus, karena di fase itu fasenya bandar jualan seperti itu. Tapi nggak tahu juga, kita lihat nanti aja. Ini masih di fase kritis. Kalau mau aman, sebenarnya tunggu candle pembalikan arah dulu lah, nggak apa-apa ketinggalan beberapa persen, yang penting masuknya aman. Daripada spek buy kayak gini ya, tahu-tahu diserok, diangkat lagi untuk diguyur lebih dalam kan serem juga, seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya, ini juga memang resisten cukup kuat ya di area ini, berkali-kali coba breakout tapi diguyur terus, bahkan hari ini juga seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini ada big distribusi yang sangat besar sekali. Oke, ini sebenarnya view kurang bagus sih kalau menurut saya ya. Ini di candle ini dia juga shooting starnya ada distribusi, hari ini juga ada distribusi yang besar, volumenya juga besar, kurang oke sih. Batasi resiko aja lah, agak bahaya ini baca kalau menurut saya seperti itu. Kita lihat dulu aja tekanan jualnya 1-2 hari ke depan. Kalau dia mulai kondusif, konsol di area 500, ada yang kumpulin barang, nah nanti ikut naik. Itu skenario inverted and shoulder-nya bisa terjadi seperti itu. Lanjut, kita coba cek yang hijau-hijau aja. Mungkin saya nggak ngecek terlalu banyak ya ini karena laptopnya baru bermasalah ini, mohon maaf. Kita coba cek keras mungkin ya, Krakatau Steel. Setahu saya keras ini ada sesuatu di dalamnya, corporate action kalau nggak salah mau ngapain gitu, saya lupa beritanya. Teman-teman mungkin bisa cari aja infonya. Cuman dari chart memang dia cukup menarik sih. Ada tanda-tanda reversal setelah volume besar di sini ya. Artinya ada duit masuk di sini, lalu turunin dulu harganya, dia kumpulin barang-barang, kelihatan volumenya walaupun kecil tapi naik. Ini retail keluar, ditampungin sama bandar. Terus di sini mulai dikode-kode lagi dan akhirnya jalan. Hari ini kalau nggak salah sudah breakout double bottom. Nih, ini bottom 1 dan ini bottom 2. Kemarin udah sempat di retest 500-an dan hari ini jalan. Lalu turun lagi ke area 500. Kalau dilihat dari volumenya sebenarnya tidak jelek ya, karena waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya tidak sebesar waktu naik. Beda sama kayak si baca tadi itu. Tuh, dan ini kayak bisa dikasih kesempatan entry lagi sih di area deket-deket 520 sampai 525 untuk si keras ini. Cukup menarik dan target double bottomnya ada di sekitar, kayak tadi itu dia mau jalan tapi karena IHSG-nya jelek jadi nggak dijalanin dulu. Targetnya sekitar sini, sekitar 570, pas sampai kena resistennya di area double bottom juga, neckline double bottom juga, bottom 1, bottom 2. Kalau misalkan breakout 570 baru menarik. Kalau menurut saya dia bisa sampai area demand, area supply di kotak pink ini ya, sampai ke sini sekitar 620. Kalau misalkan dia berhasil breakout seperti itu. Yang penting sama, tetap batasi resikonya aja. Tapi kalau saya lihat dari volumenya sih mulai ada tanda-tanda. Nih. Untuk akumulasinya belum ada, malah big distribusi juga. Tapi dia masuk MA50. Pertanda mau uptrend lagi sih. Masuk MA20, masuk MA50, tinggal tunggu golden cross, dah ngikutin trennya seperti itu. Ini juga sepertinya ada divergent ya. Indikatornya ke atas, tapi harganya ke samping waktu di sini. Target divergence sebenarnya cuma sampai sini doang, 515, tapi ternyata dia berhasil breakout, jadi cukup menarik untuk si keras ini. Yang penting batasi resiko aja. Mungkin bisa menjadi solusi buat teman-teman yang masih nyangkut di keras. Bisa average down di mana, batasi risiko di mana. Kalau mau tunggu sebelum dia breakout double bottom besar ya bisa masuk di sekitar tadi 520-an lah sampai 525 untuk manfaatkan double bottom kecilnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk di double bottom besar, ya tunggu setelah dia breakout sekitar 560-an. 565 lah, breakout 565 itu masuk di sana. Seperti itu. Yang penting sama, tetap batasi resikonya aja. Dan mohon maaf, sepertinya saham yang dibahas tidak bisa terlalu banyak karena laptopnya juga baru bermasalah. Nanti coba saya dandanin dulu. Seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Support terus juga ditunggu grupnya, channel Telegram, grup
Insya Allah weekend ini saya sudah mulai buka dan mulai publikasi. Oke, support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.